sehingga tentu melanggar batas wilayah teritori dan mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masuknya kapal-kapal Tiongkok ini juga mengganggu industri minyak Indonesia di Natuna. Perairan utara dari Pulau Natuna dimasukkan Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan miliknya. Garis perbatasan yang diklaim ini dibuat oleh Tiongkok hanya sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB. Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia... Assalamualaikum semuanya. Saya harap seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dan harapan saya, siapapun kamu dan dimanapun Anda berada yang sudah nonton cerita Jalan 8 ini, saya doakan agar diberikan kesehatan jasmani, diberikan kesehatan rohani, diberikan umur yang panjang, rezeki yang halal, berkah diberikan kepada Anda. Mungkin saat durunge aku iki reaction video ya teman-teman, mungkin aku nyun bantuane kanggo dulur-dulur kabeh wong sak Indonesia iki sing ora iso tak sebutno siji ya. Mungkin dulur-dulur wong Jawa, wong Sunda, wong Dayak, wong Sulawesi, wong Kalimantan, wong Papua, wong ndi lah wong sak Indonesia iki lah. Yo aku nyun bantuane like, subscribe ya ben aku biar aku tambah semangat lagi untuk buat video reaction seperti ini. Dan video reaction kali ini dari channelnya Angka dan Data Channel. Ini dengan judul menyedihkan, inilah pulau-pulau di Indonesia yang telah diambil negara lain. Nomor 5 sedang dipertahankan. Jadi pulau-pulau Indonesia ini oke ternyata sing wis dipek karo negara liya. Jadi sudah banyak yang pulau-pulau kita di Indonesia ini yang sudah diambil negara lain. Karena Indonesia sendiri ini memiliki banyak sekali pulau, bahkan pulau Indonesia ini hampir 17.000 pulau. Jadi pulau Indonesia tok itu 17.000 pulau. Bayangkan 17.000 pulau itu banyak. Dan harapan saya pada pemerintah, harapanku kanggo pemerintah ya tolong pulau-pulau terluar di Indonesia ini dijogo. Seperti kaya saiki sing bersih tegang karo Cina gitu. Pulau Natuna Utara ini pemerintah itu lebih tegas lagi, harus selalu standby kapal perang di sana. Sekarang saja kita ke video dari channelnya Angka dan Data Channel dengan judul menyedihkan, inilah pulau-pulau di Indonesia yang telah diambil negara lain. Nomor 5 sedang bertahan. Langsung saja kita video. Subscribe Angka dan Data Channel. Subscribe Angka dan Data Channel. Like, Halo, hai sahabat Angka dan Data. Hingga tahun 2021, pemerintah mencatat jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.000 pulau. Setiap pulau di Indonesia memiliki keindahan dan keunikannya tersendiri yang membuat Indonesia menjadi negeri kepulauan yang mempesona. Namun, di balik keindahan pulau-pulau ini, terdapat beberapa pulau di Indonesia yang telah menjadi milik negara lain. Wah, sedih ya dengannya. Apa penyebab sehingga pulau-pulau yang dulunya milik Indonesia ini kini berpindah tangan? Inilah 5 pulau di Indonesia yang telah diklaim bahkan telah diambil negara lain. Diambil negara lain. 1. Pulau Atauro. Pulau Atauro merupakan salah satu pulau yang pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang memiliki nama lain Pulau Kambing ini terletak di utara Pulau Timor antara Kabupaten Alor, NTT, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Namun, pada Mei 2002, pulau ini resmi lepas dari Indonesia setelah Provinsi Timor Timur merdeka menjadi negara Timor Leste. Pulau ini pun lalu menjadi bagian dari wilayah negara Timor Leste dan tidak lagi menjadi bagian milik Indonesia. 2. Pulau Jako. Selain Pulau Atauro, Pulau Jako juga ikut lepas dari Indonesia pada Mei 2002 saat kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia. Pulau yang terletak di ujung timur dari Pulau Timor ini dulunya merupakan milik Indonesia yang masuk wilayah Provinsi Timor Timur. Setelah Provinsi Timor Timur merdeka, pulau ini ikut lepas dari Indonesia dan
diyakini menjadi salah satu tempat wisata unggulan negara Timor Leste. Selain bagian timur Pulau Timor, Timor Leste hanya memiliki 2 pulau di negaranya, yaitu Pulau Atauro dan Pulau Jako ini. Tiga, Pulau Sipadan. Setelah mengikhlaskan 2 pulau yang telah lepas, beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, Indonesia juga harus kehilangan pulau ketiganya. Pulau tersebut ialah Pulau Sipadan. Pulau Sipadan merupakan salah satu pulau yang dulunya pernah menjadi bagian dari Indonesia. Pulau yang terletak di sebelah timur dari Provinsi Kalimantan Utara ini dulunya pernah menjadi milik Indonesia berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1981. Pulau ini diyakini masuk ke wilayah Belanda lalu diwariskan ke Indonesia. Sementara itu, Malaysia menilai perjanjian 1981 ini tidak mendukung klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Malaysia juga mengklaim pulau ini. Pulau ini pun dinyatakan dalam keadaan status quo atau sengketa. Sengketa akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Hasilnya, para hakim memutuskan pulau ini menjadi milik Malaysia sejak Desember tahun 2002. Di saat yang bersamaan, pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus berlapang dada menerima wilayahnya dicaplok oleh negara lain. Pulau yang sangat besar ini. Ini Ligitan. 4. Pulau Dan Ligitan. Ligitan memang sudah keluar ya dari Indonesia. Pulau Ligitan merupakan pulau yang terletak di sebelah utara kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya sebelah utara Pulau Sipadan. Pulau ini juga merupakan salah satu wilayah yang telah dicaplok negara lain yaitu Malaysia. Kala itu pada tahun 1960-an, Malaysia memasukkan Pulau Ligitan sebagai wilayah negaranya saat melakukan pemetaan kembali dengan alasan pulau ini cukup berdekatan dengannya. Namun, berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda 1981, Pulau Ligitan masuk ke dalam wilayah Indonesia. Akan tetapi Malaysia menilai Belanda dan Indonesia menelantarkan Pulau Ligitan, bahkan juga Pulau Sipadan. Hal ini membuat situasi semakin dingin hingga persengketaan ini dibawa ke ranah hukum internasional pada tahun 1998. 4 tahun kemudian, tepatnya Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Ligitan merupakan milik Malaysia. Indonesia pun harus merelakan Pulau Ligitan bersamaan dengan Pulau Sipadan. 5. Pulau Natuna. Trending saat ini Pulau Natuna ya. Pulau Natuna merupakan salah satu pulau di Provinsi Kepulauan Riau yang juga terletak di sebelah barat laut Provinsi Kalimantan Barat. Pulau yang masuk dalam Kabupaten Natuna ini juga pada tahun 2012 diklaim oleh negara lain yaitu Tiongkok. Ya, perairan di sekitaran Pulau Natuna, tepatnya di Laut Natuna Utara, diklaim oleh Tiongkok sebagai bagian dari wilayah negaranya. Tak heran, banyak kapal Tiongkok yang mulai masuk ke wilayah ini sejak tahun 2020, sehingga tentu melanggar batas wilayah teritori dan mengancam kedaulatan Indonesia di perairan Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masuknya kapal-kapal Tiongkok ini juga mengganggu industri minyak Indonesia di Natuna. Perairan utara dari Pulau Natuna dimasukkan Tiongkok sebagai bagian dari Laut Cina Selatan miliknya. Garis perbatasan yang diklaim ini dibuat oleh Tiongkok hanya sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB. Meski diklaim Tiongkok, namun Indonesia tetap mempertahankan perairan di pulau ini serta menjaganya dengan ketat. Berbeda dengan pulau-pulau lainnya yang telah lepas karena berada di luar kendali Indonesia, Pulau Natuna dan perairannya tetap menjadi bagian mutlak dari Indonesia yang tak dapat diambil negara lain. Tak hanya dengan Indonesia, tindakan Tiongkok yang mengklaim wilayah negaranya hampir 90% di Laut Cina Selatan secara sepihak ini juga menimbulkan ketegangan dengan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 90% laut itu diklaim sama mereka oleh Tiongkok. Sahabat Angka dan Data, itulah 5 pulau Indonesia yang diklaim negara lain. 4 diantaranya telah lepas dan diambil dari Indonesia. 1 pulau lainnya terus dipertahankan kedaulatannya oleh Indonesia. Semoga seluruh pulau di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan terluar, tetap terjaga kelestariannya dan kedaulatannya. Sekian dan terima kasih. Halo, hai. Menjaga pulau-pulau terluar di Indonesia ya. Sepertinya Angka dan Data channel
like, subscribe angka dan data channel. Pulau terancam tenggelam di Indonesia akibat kenaikan air laut. Mari kita jaga Indonesia dengan melestarikan lingkungan dan meminimalisir pemanfaatan sumber benar sekali. Menarik sekali teman-teman, dari saya di channelnya Angka dan Data Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe Angka dan Data Channel, dan like, subscribe juga kita channel 8 teman-teman, agar saya semakin semangat lagi untuk buat video reaction seperti ini. Karena saya buat video reaction seperti ini di hutan teman-teman, karena saya buat lagi aku kurang duwe tempat yang layak kan buat video reaction seperti ini. Nah, saya sendiri orang desa ya, jadi aku nyuwun bantuan sampean kabeh sing nemokno video kuwi, aja lali di like, di subscribe, ben aku semakin semangat lagi ke video-video reaction seperti ini. Mungkin aku nge-reaction video-video yang unik, yang menarik, kadang ada militer, ada seperti ini. Dan apa ya, pulau-pulau di Indonesia ini memang banyak sekali, bahkan Indonesia ini memiliki hampir 17.000 pulau. 17.000 pulau ini banyak sekali ya. Dan harapan saya pada pemerintah harusnya lebih memprioritaskan pulau-pulau terluar di Indonesia ini agar tidak diambil oleh negara lain. Seperti si Padan Likitan ini, karena pemerintah Indonesia ini sama sekali tidak mengurus, akhirnya diklaim oleh Malaysia. Nah, nanti kalau seperti Natuna saat ini, kalau pemerintah tidak hadir di sana, kalau tidak di kapal-kapal perang kita tidak siaga di daerah Natuna sana, Natuna Utara sana, nanti juga akan diklaim oleh Tiongkok seperti itu. Jadi hadapan saya pada pemerintah saat ini, harusnya negara ini memprioritaskan pulau-pulau terluar di Indonesia ini agar terjaga dan tidak diklaim oleh negara lain. Dan harapan saya pada pemerintah, kalau negara lain ini macam-macam main klaim saja tanpa ada dasar, harusnya langsung ditembak saja. Kita pakai kapal perang, kita pakai rudal Harpoon itu cukup untuk menenggelamkan sebuah kapal Cina ataupun kapal Malaysia. Saya yakin kita mampu, karena sekali lagi saya selalu dalam video terakhir saya, dalam reaksi saya sering mengucapkan tetap jaga persatuan NKRI ini harga mati. Sejengkal tanah pun lepas dari NKRI akan kita berjuang sampai tiada penghabisan. Mungkin apa ya, karena kita ini hari-hari selalu di mana ngomong Jawa ngomong diece lah Harun Negoro. Karena seperti ini, karena apa ya, karena pemerintah kita ini kurang tegas lah. Mungkin kalau zamannya Bapak Soekarno dulu, kalau ada negara lain yang macam-macam langsung tembak saja. Kita walaupun kita ini senjata kita terlalu minim, tapi kita berani rawe-rawe rantas malang tuntas seperti itu. Sekali lagi, siapapun yang mendengar video saya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, agar saya semakin semangat lagi untuk buat video reaction seperti ini. Dan sebelum saya akhiri, saya berpesan dari seluruh rakyat Indonesia ini, jaga persatuan NKRI dan harga mati. Kalau tanah pun lepas dari NKRI, akan kita berjuang sampai tidak ada penghabisan. Teruskan di reaction kali ini, jumpa lagi di video reaction berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.